Apa Mbak? Gimana nih? Ya, diselesaikan dulu nih secara internal nih. Gimana? Mahasiswa di mana? Nanti kalau ada hal-hal yang kurang, silahkan teman-teman tanya gitu aja ya. Baik, teman-teman selamat sore. Baru saja kita mendengarkan putusan dari Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran etik kepada salah satu insan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Saudara FF. Dalam sidang putusan tadi kita sudah mendengarkan pertimbangan dan putusannya bahwa Saudara FF terbukti telah melanggar nilai profesionalisme dalam nilai-nilai etik di KPK. Yang kemudian Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat kepada Saudara FF untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, di mana sanksi ini juga sudah diatur secara jelas di dalam Perdewas. Kemudian kami perlu tegaskan juga bahwa KPK terbuka, transparan terhadap setiap proses penanganan pelanggaran di internal, termasuk hari ini dengan menyampaikan secara terbuka terkait dengan putusan etik terhadap Saudara FF. Tentu kita memahami bahwa dalam suatu organisasi potensi-potensi permasalahan itu ada, namun demikian yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita menindaklanjutinya secara akuntabel dan transparan kepada publik. Dan yang terpenting berikutnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh supaya potensi-potensi ataupun pelanggaran seperti ini tidak kembali terjadi. Selain penegakan nilai-nilai kode etik dan perilaku insan komisi, bahwa saat ini juga sedang paralel berjalan penegakan disiplin yang dilakukan oleh Inspektorat KPK. Masih berprogres, nanti hasilnya seperti apa, nanti kami akan terus update. Ya. Teman-teman tadi juga sudah mendengarkan berbagai fakta di dalam persidangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, bahwa Saudara FF ini bersifat pasif ya untuk menduduki suatu jabatan atau kedudukan di perusahaan, di mana perbuatan aktif itu dilakukan oleh suaminya. Yang kemudian Saudara FF juga setelah mengetahui itu dilarang, karena memang sebagai insan komisi kita dilarang untuk menduduki suatu jabatan di perusahaan. Ya, kemudian juga Saudara FF langsung mengundurkan diri. Kemudian juga menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan di penindakan. Dari fakta-fakta pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, sampai dengan saat ini tidak ditemukan keterkaitannya dengan perkara. Karena Saudara FF ini menduduki jabatan di PT SEM atau PT SEM. Sedangkan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang sekarang sedang berjalan di penindakan adalah PT KEM, yaitu suaminya yang aktif di PT KEM tersebut. Ya, sehingga sejauh ini fokus terkait dengan penegakan kode etik dan kode perilaku yang menjadi ranah dan kewenangan Dewan Pengawas,
yang kemudian juga secara paralel sedang dilakukan proses pemeriksaan disiplin pegawai yang menjadi ranah inspektorat. Gitu. Nah ini dulu, ada pertanyaan nggak? Cukup ya, jelas ya. Oke, silakan Mas Yus. Soal update kasus pajak untuk penggeledahan yang kemarin mungkin bisa dipaparkan lagi apa saja yang ditemukan oleh KPK. Oke. Baik, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengaturan pajak di lingkungan Ditjen Pajak, khususnya di KPP Madya Jakarta Utara, bahwa pada hari kemarin, Senin 12 Januari, penyidik melakukan penggeledahan di kantor KPP Madya Jakarta Utara, di mana dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan proses-proses penilaian dan pemeriksaan PBB yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Utara atas wajib pajak PT WP ya, yang masuk dalam konstruksi perkara ini. Kemudian selain dokumen, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti elektronik seperti CCTV, kemudian alat komunikasi, dan juga tempat penyimpanan ya, soft file begitu ya, yang berkaitan dengan proses-proses penilaian dan pemeriksaan PBB dari PT WP ini. Kemudian penyidik juga dalam penggeledahan hari kemarin mengamankan uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 8.000. Tentu nanti akan diekstraksi barang bukti elektronik yang sudah diamankan dan disita dalam penggeledahan tersebut yang akan memperkuat bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan penyidik baik saat peristiwa tertangkap tangan ataupun dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para tersangka dan saksi-saksi terkait. Dalam perkara ini tentu tidak berhenti di sini saja. Penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri kaitannya dengan peran dari pihak-pihak lainnya, baik pada sisi Ditjen Pajak maupun pada sisi wajib pajaknya. Apakah ada pihak-pihak lain yang punya peran penting dan melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dugaan suap pengaturan nilai pajak. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Ya. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini, seperti apa peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya, untuk itu penyidik membutuhkan untuk melakukan penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak hari ini. Mas, apakah dengan pemeriksaan di kantor Ditjen Pajak ini ada kemungkinan nanti pihak-pihak di Ditjen Pajak akan dipanggil untuk dimintai keterangan, bahkan mungkin Menteri Keuangan juga nanti akan dipanggil juga? Tentunya pasca rangkaian penggeledahan, penyidik akan memanggil, meminta keterangan dan mengklarifikasi atas temuan-temuan dari penggeledahan hari ini. Tentu nanti juga dibutuhkan untuk pemanggilan saksi-saksi lainnya untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan sehingga perkara ini menjadi terang, termasuk pihak-pihak lain yang juga diduga punya peran kuat dalam perkara dugaan suap pengaturan pajak ini. Sudah, kita ke pajak dulu. Ada yang lain pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan. Mungkin Mas untuk update sedikit perkembangan kasus dari Pak RK sendiri DJD sudah sejauh mana? Baik.
Terkait dengan perkara pengadaan iklan di BCB, di mana KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan pengkondisian pengadaan iklannya, yang saat ini penyidik masih intens berkoordinasi dengan auditor negara dalam rangka penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari pengkondisian pada proses pengadaan iklan di BCB, di mana dalam konstruksinya paket pengadaan senilai sekitar 409 miliar itu diduga sekitar 222 miliar itu tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengadaan iklan, termasuk pihak-pihak yang melaksanakan atau vendor yang melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan belanja iklan tersebut juga sudah dikondisikan, sehingga kemudian sudah diset sebagian anggarannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, kemudian dikelola secara khusus menjadi dana non-budgeter di Korsek BCP, yang kemudian itu diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang kemudian menjadi klaster berikutnya. Klaster pertama tadi soal pengkondisian pengadaan barang dan jasanya, kemudian klaster keduanya terkait dengan dugaan aliran uang dari dana non-budgeter tersebut. Tentu ini juga nanti akan berlayer, karena kalau kita mengikuti aliran uangnya, melacak begitu, ini tentu akan menyasar ke sejumlah pihak. Sebagaimana para saksi yang juga sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK. Sampai hari ini belum. Nanti jika sudah ada penjadwalan pemeriksaan kembali kepada saksi siapapun, pasti kami akan update teman-teman. Soal mantan menak, kapan rencananya akan dipanggil atau ditahan? Ya, terkait dengan perkara kuota haji untuk pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara YCQ maupun saudara IAA dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara ini, nanti kami akan update jika sudah ada jadwal pemeriksaannya. Adapun hari kemarin dan hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan ya pada hari kemarin yang berkaitan dengan dugaan aliran uang, ya. Termasuk juga pemeriksaan hari ini itu juga terkait dengan dugaan aliran uang, ya. Di mana pada pemeriksaan kemarin juga didalami bagaimana inisiatif pembagian kuota tambahan ini dari pihak PIHK atau Biro Travel. Sehingga ini juga masih akan terus didalami apakah diskresi yang dilakukan di Kementerian Agama berkaitan dengan kuota tambahan sebanyak 20.000 ini murni dari Kementerian Agama atau ada inisiatif dari PIHK dan Biro Travel. Ya, untuk itu dalam 2 hari ini saksi-saksi yang bisa menjelaskan, bisa menerangkan terkait hal itu, kita panggil untuk kita minta keterangan. Mas, kan yang dipisah adalah Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Ya. AIZ. Nah, kira-kira urgensi pemeriksaan beliau itu apa? Apakah ada dugaan aliran uangnya ke PBNU atau ada program yang berkaitan ekonomi yang menggunakan dana dari ini? Ini ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Ya, karena memang dalam konstruksi utuh perkara ini, para PIHK dan Biro Travel yang mendapatkan kuota tambahan secara signifikan ya, bertambahnya dari 1.600 menjadi 10.000. Ini kan kuota haji yang sangat besar yang kemudian dikelola oleh PIHK sebagai efek, sebagai dampak diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, dari bertambahnya kuota ini kemudian ada dugaan aliran uang dari PIHK dan Biro Travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, ini semuanya kan didalami perantara-perantaranya. Kemudian seperti apa proses tahapan dan mekanisme dugaan aliran uang dari Biro Travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Gitu. Personalnya bukan ke PBNU. Ya, saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan. Ada lagi pertanyaan?
Cukup. Cukup, oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi hari ini nggak ada konversi